Di tengah pandemi COVID-19, banyak hal yang harus terhenti. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Seluruh dunia telah mengalami krisis ekonomi akibat pandemik ini, tak terkecuali dengan negara kita, yaitu negara Indonesia. Banyak masyarakat yang menganggur akibat di mana tempat ia bekerja melakukan sejenis PHK. Lantas, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menangani hal ini? Ya, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyalurkan berbagai macam jenis bantuan. Saat ini ada salah satu jenis bantuan yang telah dibuka oleh pemerintah Indonesia, yaitu bantuan BPUM. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang apa itu BPUM dan apakah pendaftarannya masih dibuka sampai saat ini, serta apa-apa saja syarat dalam mendapatkan bantuan BPUM, serta bagaimana cara mencek apakah nih kita termasuk calon penerima bantuan BPUM. Untuk info lebih lanjutnya silakan teman-teman simak video berikut ini. Oke guys, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu bantuan BPUM. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu BPUM. Jadi guys, BPUM itu merupakan singkatan dari Bantuan Produktif Usaha Mikro yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu. Bagi mereka yang berhasil mendapatkan bantuan BPUM ini akan langsung mendapatkan uang tunai sebesar Rp2.400.000 dari pemerintah pusat. Dan bantuan ini diberikan kepada mereka para pelaku usaha mikro yang terdampak akibat COVID-19. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sampai kapan sih batas pendaftaran BPUM ini. Dari informasi yang saya dapat dikutip dari kompas.com, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimbah Rahman mengatakan bahwa pendaftaran BPUM ini masih dibuka sampai saat ini. Begini, BPUM ditambah totalnya menjadi 12 juta calon penerima, dan tentunya dengan ditambahnya total penerima BPUM ini maka pastinya pendaftaran akan diperpanjang. Dan setelah informasinya saya telusuri, ternyata pendaftaran ini akan diperpanjang hingga November 2020 mendatang guys. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa-apa saja sih syarat mendaftarkan diri kita sebagai calon penerima BPUM. Bagi kamu yang ingin mendaftarkan diri Anda sebagai calon penerima BPUM, maka Anda harus memenuhi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh pengelola. Dan untuk persyaratannya sebagai berikut. Pertama, Anda haruslah seseorang yang memiliki usaha berskala mikro. Kemudian yang kedua, Anda haruslah warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, bukan aparatur sipil negara, TNI atau Polri, maupun pegawai BUMN atau BUMD. Dan syarat lainnya bagi pelaku usaha mikro yang alamat tempat tinggalnya berbeda dengan domisili saat ini, maka teman-teman tidak perlu khawatir. Caranya cukup gampang, yaitu teman-teman hanya perlu membuat surat keterangan usaha atau SKU. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana sih cara mendapatkan bantuan BPUM ini. Jika kamu telah memenuhi syarat-syarat yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka langkah selanjutnya untuk mendapatkan bantuan BPUM ini, yaitu kalian bisa menyurati atau menelpon pihak koperasi dan UMKM serah tempat tinggal kalian. Tujuannya adalah agar pihak koperasi dan UMKM dapat mengusulkan nama kalian sebagai salah satu calon penerima bantuan BPUM. Dan selain itu, kalian juga bisa mengusulkan ke koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan atau perusahaan yang terdaftar di OJK. Dan selanjutnya juga pendaftar bisa melengkapi data usaha atau formulir yang telah disediakan oleh koperasi atau UMKM dengan mengisi beberapa formulir yang telah diberikan, di antaranya nomor induk kependudukan, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, yang usaha, dan yang kelima nomor telepon teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara mencek nomor induk kependudukan kita melalui telepon atau website yang telah ditentukan oleh pengelola. Apakah kita ini termasuk calon penerima BPUM atau tidak? Caranya cukup gampang dan sangat mudah, teman-teman tinggal ikuti tutorial yang saya berikan sebagai berikut. Pertama-tama silakan teman-teman masuk di Google Chrome, dan selanjutnya teman-teman silakan masukkan link website resmi dari BPUM, yaitu efrom.bri.co.id. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya teman-teman langsung saja klik telusuri.
Nah, untuk tampilan berandanya seperti ini, maka teman-teman silakan scroll ke bawah dan teman-teman langsung saja cari pilihan dengan nama BPUM. Nah, di paling bawah ya, teman-teman langsung saja klik BPUM. Nah, di sini teman-teman akan diminta nomor KTP dan selanjutnya kode verifikasi. Nah, pertama teman-teman masukkan nomor KTP teman-teman. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman masukkan kode verifikasi yang telah disiapkan, yaitu dengan mengcopy kode yang sudah disiapkan di sini. Kodenya itu harus sesuai ya, mana yang huruf besar dan mana yang huruf kecil, teman-teman harus sesuai. Kalau di sini masih salah ya, kita ulangi coba ya. Oke, jika sudah, maka langkah selanjutnya teman-teman klik proses penyelidikan. Nah, maka hasil akhirnya seperti ini. Nah, jika nomor KTP teman-teman itu tidak terdaftar, maka tulisannya akan seperti ini, yaitu nomor eKTP tidak tercatat sebagai penerima BPUM. Nah, jika tercatat, maka tampilannya akan seperti ini, guys. Nah guys, setelah kalian memenuhi persyaratan dan ternyata kalian itu berhasil lolos, maka selanjutnya bantuan itu nantinya akan disalurkan kepada penerima melalui nomor rekening yang bersangkutan secara langsung atau tidak bertahap. Dan jika penerima bantuan belum memiliki nomor rekening, maka ketika pencairan teman-teman bisa langsung meminta kepada pihak ATM seperti ATM Bank BRI, BNI, dan Mandiri Syariah untuk dibuatkan nomor rekening. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, bahwa jenis bantuan ini bukanlah jenis bantuan kredit atau pinjaman, melainkan hibah. Ya, dalam tahap prosesnya kalian tidak akan perlu mengeluarkan biaya sepersen pun. Jadi ini gratis dari pemerintah pusat, guys. Oke guys, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pemberian materi atau penjelasan di video ini, dan mohon maaf jika informasinya kurang tepat. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri video ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.